tulus tanpa cinta, tanpa perhatian. Mari nyatakanlah cinta kasih padanya, bukan hanya kata, buat karya nyata. Dia sahabatmu, dia saudaramu. Banyak orang tanpa iman yang di sekitarmu, benci, dendam, iri, dengki, tanpa perhatian. Mari wartakanlah cinta kasih padanya, agar dia pulang pada Allah Bapa. Dia sahabatmu, dia saudaramu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-15 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, sebagaimana yang kita lakukan dalam kata pembukaan, kita dipanggil untuk menyatakan jati diri kita dengan berbelas kasih bagi saudara-saudari kita yang sungguh sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Begitu banyak orang yang haus akan kasih Allah dalam kehidupan ini. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih itu, sehingga kita menjadi pelaku sabda, bukan hanya di bibir saja, tetapi sungguh kita bisa laksanakan sesuai dengan keberadaan dan kemauan, ketulusan dan keikhlasan kita. Maka mari saudara-saudari, di hadapan Allah kita sungguh merenungkan, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita juga mau berusaha untuk mencintai sesama kita apa adanya, terlebih mereka yang sangat membutuhkan kehadiran untuk membangun kebersamaan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, berhadapan Tuhan kita hening menyadari kita dan mohon pengampunannya, seraya mempersembahkan juga niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini, tentu syukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, secara khusus bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, yang kita dalam doa-doa kita syukuri semuanya itu. Pertama, Pastor Simon Reviliandi dan Pastor Franciscus Beni CICM. Kemudian Oma Since Clara yang merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Juga Agnes yang merayakan hari ulang tahun ke-46. Serta juga bersyukur atas bersama dengan anak terkasih Ingrid Angelika yang sudah sampai pada sidang akhir dalam skripsi,
Juga bersyukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus bersama saudara kita Hengki Tunggala, dan juga mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah utamanya Bapak Paulus Sola, dari supaya boleh memperoleh kembali penyembuhan yang sementara di rumah sakit, dan juga orang tua dari Pastor Nathan Mungadatu yang masih sementara dirawat di Rumah Sakit Paku Makale. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabda-Mu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabda itu. Kami mohon, doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putra-Mu telah melakukannya. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu, rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bagi orang tua saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga seluruhnya dan doa-doa kami bersama seluruh umat-Mu, kami percayakan ke dalam tangan kuasa penyelenggaraan-Mu. Biarlah dengan belas kasih-Mu Engkau berkenan untuk menyatakan mengabulkannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap umat Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian pula seorang Lewi,
datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, tentu kita diajak untuk sungguh berada pada suatu situasi di mana situasi itu sungguh memberikan rasa damai dan bahagia. Kita dipanggil sebagai pengikut Kristus untuk menyatakan kasih tanpa batas bagi orang lain. Pada zaman sekarang ini kita menyaksikan konflik dan tragedi kemanusiaan. Miris dan sungguh menyedihkan bahwa masyarakat dunia tercabik-cabik oleh karena konflik atau perang yang sadis oleh sebab berbagai perbedaan kepentingan bangsa, suku, ras, agama, ekonomi, ideologi, pendapat-pendapat, dan masih banyak hal lain yang membuat konflik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada perang antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina. Kota dan rumah hancur berantakan. Ribuan jiwa telah melayang. Ratusan ribu bahkan jutaan orang telah kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi dalam seluruh kehidupan, mengalami ketakutan, kemiskinan, dan kemelaratan. Selain kerugian fisik yang tak terkatakan, konflik dan perang ini telah menumbuhkan dan mempertebal tembok-tembok pemisah di antara manusia yang sungguh dibungkus oleh rasa permusuhan, kebencian, amarah, dendam satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, banyak orang, terutama para korban konflik dan perang ini, merintih dan mencari apakah solusi atau jalan keluar dari kenyataan tragis dan sangat menyedihkan ini. Banyak orang nyaring berteriak, menuntut balas, menuntut keadilan. Tetapi lebih daripada itu, Bapak, Ibu, saudara terkasih, mereka sebenarnya mendambakan berakhirnya konflik atau perang ini. Mereka mencari damai dan ketentraman, mencari kebebasan, kehidupan, dan keselamatan, dan tentu bukan kemiskinan.
kehancuran, bahkan kematian. Dan melihat realitas konflik dan perang ini, serta pelbagai akibatnya yang menyedihkan, kadang orang berujar bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan dan kejahatan. Betapa sulitnya menemukan orang yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini mengajarkan bahwa dunia yang damai, masyarakat yang tenteram, dan sungguh memberikan pengharapan untuk kehidupan tidaklah ditemukan pertama-tama dengan mencari orang-orang yang baik. Dan kata lain, menuntut orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Kita yang menuntut kepada orang lain. Yesus mengajarkan hal ini lewat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, di mana ada seorang Yahudi yang dirampok habis-habisan, dipukuli dan ditinggalkan setengah mati. Kemudian ada dua orang sesamanya kaum, yaitu imam dan orang Lewi. Melihat hal itu, tetapi mereka berdua melalui begitu saja. Tidak ada rasa iba di dalam hatinya. Mungkin baginya, itu adalah sesama kita saja. Tidak perlu, apalagi kalau tidak menemukan sesuatu yang baginya bisa memberi makna dan arti. Tidak mampu melihat kedalaman apa yang terdalam dalam setiap kehidupan manusia, yaitu bahwa manusia membutuhkan kasih dan belas kasih. Lalu akhirnya muncullah seorang yang dianggap bermusuhan sejak dari dulu dan tidak pernah dalam kebersamaan dengan orang Samaria itu selalu dipandang remeh, berasal dari ujung kota, mungkin dari pedesaan, dan tidak pernah diberikan tempat di dalam kebersamaan. Tetapi justru dia yang punya hati dan memberi perhatian kepada orang yang dirampok habis-habisan ini. Lalu akhirnya dari situ Yesus bertanya, siapakah dari ketiga orang ini yang menjadi sesama orang yang dirampok habis-habisan? Lalu ahli Taurat menjawab, tentu yang berbelas kasih kepadanya. Bapak, Ibu, saudara terkasih, sangatlah jelas ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sehubungan dengan ini. Lewat perumpamaan ini maka Yesus mengajarkan bahwa dasar hidup kita, baik di bumi ini maupun di surga atau hidup di akhirat nanti, adalah belas kasih. Dan ia meminta kita supaya kita jangan pertama-tama sibuk mencari dan menuntut belas kasihan dari orang lain, tetapi sebaliknya kitalah yang mesti lebih dahulu melakukannya bagi orang lain. Kita seringkali lebih banyak menuntut bagi orang lain, sementara hati kita mungkin tertutup. Hati kita tidak mau menumbuhkan belas kasih dalam diri kita. Kita tidak mampu dan berusaha masuk di dalam perasaan dan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin sungguh membutuhkan bantuan dan kehadiran kita. Seringkali dalam perjalanan hidup, apa yang kita lakukan sepertinya dibungkus dengan kebaikan, tetapi sebenarnya di dalam hati kita tidak terlalu murni. Maka lewat perilaku ini juga kita diingatkan supaya kita melakukan belas kasih dan cinta kasih Tuhan itu sekali lagi tanpa pamrih, dengan tulus yang ikhlas. Dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran dari diri kita untuk menyatakan hal itu di dalam kehidupan ini. Namun seringkali, sekali lagi dalam keterbatasan kemanusiaan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita seringkali mengatakan, sampai kapan saya harus bersabar?
Saya juga memiliki keterbatasan untuk bersabar. Dan memang pahit. Sulit untuk sungguh sampai pada apa yang diperlihatkan oleh sang jalan keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Sangat sulit Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Tetapi bagaimanapun juga kita dipanggil untuk boleh mau dan ingin untuk menyatakan dan menghidupi hal itu dalam seluruh kehidupan ini. Karena kita adalah pengikutnya. Dan hanya di dalam Dialah kita dimampukan untuk bisa sungguh-sungguh menemukan kekuatan hal itu. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dibutuhkan dalam diri kita kemauan dan keinginan untuk selalu mau mencari Tuhan, mencari Dia di dalam kehidupan. Lalu orang bertanya, bagaimana caranya mencari Tuhan? Cukupkah 1 kali 1 minggu? Syukur-syukur kalau itu kita nyatakan dan kita ungkapkan, kita hayati di dalam kehidupan kita. Lalu kita boleh duduk, datang di gereja, lalu mencari Tuhan itu. Untuk sungguh-sungguh mau dan ingin untuk mengatakan, Tuhan inilah waktu yang saya pakai untukmu. Dan apapun yang Engkau nyatakan kepadaku pada hari ini, mudah-mudahan itu menyemangati saya untuk boleh menjalani kehidupan hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Sehingga pada saatnya, pada minggu depan saya boleh datang lagi kalau saya tetap sehat-sehat. Seringkali kitalah yang mengatur waktu untuk Tuhan. Padahal kalau kita merenungkan sebuah lagu, jika Tuhan bukan Bapa kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Justru karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Bapa kita, yang ingin menyatu dengan kita, ingin bersatu dengan kita dan memahami dan mengerti tentang perjalanan hidup, maka seharusnya lah saya sebagai anaknya mau dan datang kepadanya untuk mau dan ingin selalu mempersembahkan dan menyatakan hormat dan penyerahan diri sepenuhnya. Tapi apakah itu cukup? Ternyata belum. Yang diminta dari kita ialah kita akan lebih menjadi pelaku sabda untuk menyatakan hal itu. Hal yang lain lagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada orang mengatakan, biar saya tidak pergi ke gereja pastor. Yang penting kan saya tetap ikut apa yang diminta dari gereja. Kalau ada sumbangan, ya mohon maaf, bukan sombong. Tetapi saya lihat-lihat, saya yang paling banyak. Dan saya selalu menerima doa di rumah kalau ada giliran untuk berdoa. Lalu pernah saya mencoba mengunjungi. Tapi waktu saya pergi ternyata Bapak tidak ada. Oh iya, saya ada sibuk pastor. Oh iya. Padahal orang sudah datang berdoa di rumahnya. Dia masih sibuk. Seandainya pada saat itu kamu tinggalkan, kira-kira berapa ruginya? Saya juga tidak tahu pastor, tetapi sayang kalau dilewatkan hal itu. Lalu kalau kita sudah katakanlah agak masuk lebih dalam lagi, seringkali puncaknya yang ini. Kan bukan pastor yang alami. Ya saya juga sudah buntu kalau sudah begitu, ya bukan pastor yang alami. Ya betul juga ya. Apakah saya persalahkan? Tidak. Saya hanya mengatakan seandainya pada saat itu ada sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi di luar jangkauan Bapak. Dan tinggal Bapak sendiri yang tinggal. Tetapi semua itu pergi. Karena akhir dari kata itu, ini sebuah saya buat pastor untuk keluarga. Lalu saya tantang dengan satu pertanyaan. Seandainya ada sesuatu yang terjadi sesudah orang berdoa di rumah. Dan semua orang di rumah itu pergi semua dan tidak akan kembali lagi.
Apa yang Bapak akan bisa buat? Lalu mulai mengatakan, saya akan menyesal seumur hidup. Saya pontang-panting untuk melakukan semuanya itu demi anak-anak dan istri, tapi ternyata semua sudah pergi. Saya tidak melanjutkan lagi diskusi, itulah bagian permenungan. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan perlu kita hidup dalam seluruh kehidupan dan kita nyatakan dan ungkapkan dalam setiap langkah kehidupan. Saya mengatakan hal ini bukan karena saya sudah melakukan, tidak. Justru karena hal ini masih jauh dari apa yang saya praktekkan dalam kehidupan, maka saya boleh berani menseringkan kepada Bapak Ibu saudara terkasih. Masih begitu jauh kita dari belas kasih Allah yang dituntut dari diri kita untuk sungguh menyatakan hal itu kepada orang lain. Tetapi paling tidak ada terbersit dalam hati dan pikiran kita untuk mampu dan bisa memahami setiap orang yang kita jumpai. Sehingga kita tidak hanya memberikan dan memaksakan kehendak kita. Karena setiap orang punya jalan pikiran, perasaan dan hati masing-masing. Dan menurut saya inilah yang sulit kita telusuri. Maka membangun kebersamaan, hidup persaudaraan Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup damai dalam kehidupan, menurut saya membutuhkan proses yang panjang dan berjalan terus-menerus lewat pengalaman hidup kita bersama dengan Allah dalam kebersamaan kita sebagai satu umat Allah untuk menuju kepada kesempurnaan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, menyadari jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus sungguh-sungguh semakin menelusuri diri kita, batin kita, semakin terbuka dan jujur untuk boleh bertanya, saya ini sesama bagi siapa? Apakah saya memilih-milih orang dalam kehidupan? Ataukah saya menjadi sesama bagi siapa saja yang sungguh membutuhkan kehadiran dan keberadaan saya? Untuk bisa sampai di sana Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yang terlebih dahulu harus memahami dan mengerti orang lain. Tidak ada cara lain. Dan dengan demikian, lewat itulah lalu ada pintu masuk untuk bisa boleh mengantar orang kembali bersatu sepenuhnya dengan Allah. Tapi kalau kita mengadakan diskusi dan itu sulit, jangan kita putus asa. Kita terus membangun dan memberikan penghargaan, membangun kebersamaan kita sebagai satu kesatuan demi menjalin persaudaraan untuk menghadirkan yang terbaik di antara kita. Dan dengan demikian, kalau kita sungguh semakin memaknai dan memahami satu sama lain, maka persaudaraan dan hidup solidaritas satu sama lain akan semakin tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Dan itulah dasar dari pertanyaan, apakah yang saya boleh perbuat untuk mendapatkan kemuliaan? Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa permohonan kita lewat doa umat. Pada zaman ini masih banyak orang terbaring di pinggir jalan, dipojokkan oleh masyarakat. Mereka mengharapkan sepatah kata pembebasan, sebuah tangan yang terulur untuk menolong. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, semoga kasih
kita tidak berhenti pada untaian kata yang indah. Mari kita berdoa kepadanya, Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi mereka yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan dalam gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mencari kerjasama dengan semua orang dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara-cara otoriter. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi para imam, biarawan dan biarawati, ya Bapa, semoga para imam, biarawan dan biarawati tidak hanya mengutamakan hukum dan peraturan, tetapi sungguh dekat dengan umat dan ikut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi orang-orang buronan, pengungsi, dan orang terlantar yang jumlahnya begitu besar di dunia dewasa ini, ya Bapa, semoga mereka semua mendapat tempat yang aman dan damai, suatu tempat tinggal dan tanah air yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami bertumbuh dalam kasih. Bagi mereka yang hidup bahagia dan sehat, serta di sekelilingi sahabat-sahabat, ya Bapa, semoga mereka yang lebih beruntung, menurut teladan Yesus, mengangkat saudara-saudari yang lelah dan kesepian, yang dipermalukan dan dilukai oleh kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga hati kami terbuka bagi kebutuhan, air mata, dan kekhawatiran orang lain. Semoga kami menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kami bertemu dengan Tuhan dalam diri mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Pastor Simon Refliandi dan Pastor Franciscus Beni, Agnes yang merayakan hari ulang tahun ke-46, Oma Sinja Clara yang merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada orang tua saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka tumbuh, hidup bijak, penuh kasih, sehat walafiat, senantiasa menikmati damai dan bahagia bersama keluarga dan taulan dan siapa saja yang hidup bersamanya. Dan semoga dengan rahmat kebahagiaan perayaan ulang tahun ini mereka sungguh semakin menemukan berkat-berkat melalui usaha yang mereka perjuangkan di masa yang akan datang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenankan untuk menemukan sarana semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Terlibat atas terkabulnya doa-doa novena yang dilantunkan oleh umat-Mu untuk bersatu sepenuh dengan Dikau, terlebih bersama saudara kami Hengki Tunggala. Semua oleh itu Tuhan, umat-Mu semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam persatuan dengan Dikau, sehingga mereka senantiasa semakin menemukan kekuatan untuk bersatukan diri dengan Dikau dalam doa dan pengharapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Kami juga senantiasa bersyukur atas segala pendampingan penyertaan-Mu bagi anak terkasih Ingrid Angeli
yang sudah sampai pada sedang akhir skripsinya. Semoga dengan tuntunan, berkat dan pengembalaan-Mu, anak kami ini sungguh boleh menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan untuk memperoleh bagian dalam menjalani kehidupan, sehingga akhirnya bisa selesai dengan baik lewat skripsi yang telah dibuatnya untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengetahuan dan ilmu yang didapatkan, dan dengan demikian membantunya untuk menemukan apa yang dicita-citakan menuju kepada kedamaian kebahagiaan sejati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Kami juga mohon anugerah rahmat, penyembuhan bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah tamunya Bapak Paulus. Semoga melalui para dokter, usaha seluruh keluarga dan spesialis menangani orang sakit, orang tua kami ini memperoleh kembali kesehatannya, dan akhirnya bersama dengan seluruh umat semakin memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Saudara di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami berdoa kepadamu, semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata, serta meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama, bukan hanya pertolongan jasmani, tetapi juga hati kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Telanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Kami unjuk
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini, semoga kami makin tergerak untuk membantu sesama kami sebagaimana Putramu telah memberikan teladan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandang dan teguh kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, rencana-rencana kami, dan juga bersama dengan mereka yang kami dalam doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peraun Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni. Yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal bersamaku, aku bersamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, ia saudaraku, aku saudaranya. Yang makan dagingku dan minum darahku, mencintai aku, mencinta sesama. Yang makan dagingku dan minum darahku, hidup bahagia selama-lamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal bersamaku, aku bersamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, ia saudaraku, aku saudaranya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan misteri Paskah Putramu. Semoga kehadirannya dalam diri kami makin memberanikan kami untuk berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Minggu 13 Juli 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 5-6 Juli 2025, 18 juta rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 11.140.000 rupiah. Kolekte gereja Jumat pertama 3.010.000. Kolekte pemeliharaan gereja 2 juta rupiah. Kolekte misa perkawinan 356.000 rupiah. Sumbangan dari Mikael K. Kusuma 1.500.000 rupiah. Abdullah P. 1 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Mikael Pangerapan dengan Melisa Eng, Andi dengan Alicia Kristela sebagai pengumuman ketiga. Pertemuan lansia akan diadakan pada Sabtu 19 Juli 2025 jam 9 pagi
di Aula Gereja lantai 1. Sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik atau KRK dengan tema Alive yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 di 4 Point Hotel Lily Hall, Jalan Andi Jema nomor 130 Makassar, pukul 18.30 WITA sampai selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni, SCJ. Maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir di dalam KRK yang kami adakan. Adapun harga tiket Rp75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel 4 Points. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas diadakan pada hari Selasa 15 Juli 2025 pukul 17.30 WITA di ruang rapat lantai 2. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juli 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya disilahkan untuk mengambil formulir baptisan di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akte lahir atau keterangan lahir anak, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi bidup. Pendaftaran terakhir pada hari Jumat 18 Juli 2025. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Beberapa tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama, laporan pemasukan pencarian dana di Andalas tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2025 untuk Koasi Paroki Maria Bunda Karmel Tondok Rate. Ada 4 poin. Yang pertama, kolekte kedua yang kita kumpulkan pada saat itu di tanggal 28-29 itu 11.630. Isi amplop yang kita isi pada saat mereka bagi amplop itu 36.250. Kemudian basar hasil bumi yang mereka jual 9.840. Dan keempat, transferan ke rekening PGPM Paroki Tondok Rate 54.250. Sehingga jumlah keseluruhan sampai pada saat ini, tadi pagi pastor parokinya mengirimkan kepada saya dan saya laporkan menjadi 111.950. Dan atas seluruh partisipasi kita, seluruh umat di Tondok Rate, oleh pastor parokinya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih kita semua yang telah berpartisipasi. Jadi keempat hal ini tentunya sudah menyangkut kebersamaan kita semua, dan dengan demikian kita bersama-sama untuk saling memperhatikan dalam seluruh proses perjalanan. Kedua, mohon maaf sehubungan dengan pemberitaan yang mungkin sudah cukup lama, siara pintu suci ke Vatikan Lourdes Lanciano pada tanggal 30 September sampai tanggal 10 Oktober 2025. Kebetulan saya diminta untuk mendampingi kelompok ini yang akan berangkat, dan itu diurus pertama dari paroki kita. Barang siapa yang berminat silakan menghubungi Travel AP Maria Tour dengan nomor HP yang sudah tertera di sana. Ini hanya 11 hari kalau kita hitung. Biaya juga saya kira sangat terjangkau. Dan laporan terakhir dari saudara kita Onok bahwa pada hari ini sudah ada yang mendaftar 19 dan sudah mentransfer. Sehingga bersama dengan Onok, saya kira kelompok ini akan berencana berangkat di akhir September. Mudah-mudahan masih ada yang berminat untuk itu.
Mari kita bersama-sama boleh bersiar ke pintu suci di tanah Vatikan, Lourdes, dan Lanciano. Ini tawaran ketiga bagi saya dan saya terima. Saya bilang sama Travel Ave Maria, oke, saya bersedia untuk pergi dengan segala keberadaan saya, dengan segala kelemahan dan kekurangan yang saya miliki untuk mengantar mereka ini. Kebetulan mereka juga ini kebanyakan dari daerah-daerah. Saya kira itu. Lalu berapa program perencanaan kita ke depan. Kalau ada kelompok-kelompok kecil yang sudah mengupayakan perencanaan, kita akan mengadakan rapat Depas Pleno ke depan ini. Tetapi mohon dimatangkan dulu semua program itu di rukun wilayah, kemudian dikategorikan di kelompok-kelompok masing-masing, dan ada saatnya nanti kita akan rapat Depas Pleno. Jadi rapat Depas Pleno itu hanya paling banyak 2 kali 1 tahun, bukan setiap rapat itu rapat Depas Pleno. Jadi semua kelompok kecil itu sudah merencanakan apa yang direncanakan di paroki ini, lengkap dengan anggarannya, dari mana sumbernya, bagaimana memperoleh hal itu, dan kalau itu harus ditanggulangi dari paroki, maka itu juga yang akan dipikirkan ke depan, ya. Jadi bukan rapat Depas Pleno dulu lalu mulai rapat kecil-kecilan, itu keliru. Ya, jadi kita sudah pikirkan matang-matang hal seperti itu hubungan dengan kepengurusan di paroki ini, bukan dibalik. Kita harus mendapatkan apa yang menjadi keprihatinan kita dari kelompok kita masing-masing. Lalu kita bicarakan dalam kelompok kita, sesudah itu setelah matang lalu kita angkat ke atas sebagai satu keprihatinan bersama di paroki ini dan kita olah bersama, ya. Saya kira begitu supaya tidak ribut di dalam kelompok hal-hal seperti ini. Saya kira jelas. Saya tidak berkomentar di grup-grup, tetapi saya sampaikan secara terbuka supaya umat juga tahu bahwa begitulah mekanisme yang harus kita buat. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri peran ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh pengurus yang boleh mengatur seluruh perayaan sehingga berjalan dengan baik pada kesempatan ini. Seluruh yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, baik lektor, pembaca, pemazmur, organis, dirigen, pembagi komuni, prodiakon, kemudian PPA, kolektan, kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita Allah. pergi, kita diutus. Amin. Amin. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan dalam hati kami, agar kami mampu
Curahkan kasih-Mu ya Tuhan dalam hati kami, agar kami mampu melaksanakan tugas-Mu bagi kami. Terima kasih, selamat malam.